Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Pertemuan ke-12 ini adalah judul ke-11 atau judul terakhir dari Ad-Daurul Awal yang kita lanjutkan di pertemuan ke-13 nanti adalah khulasah untuk keseluruhan dari Ad-Daur Al-Awal. Judul kita kali ini adalah kehidupan Nabi sebelum menjadi Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadi asyara. Adapun yang ke-11, ini adalah mubtada. Hayatuhu ialah kehidupan Nabi, ini adalah khabar. Qabla risalati, sebelum menjadi Rasul, ini adalah maf'ulun fihi. Hinama qaraba al-arba'ina min umrihi ahabba al-ibti'ada 'anil nasi wal ibadata. Hinama qaraba, di saat mendekati siapa Nabi Muhammad al-arba'ina, terhadap 40, min umrihi, dari umurnya Nabi, ahabba, menyukai siapa Nabi, al-ibti'ada, terhadap menjauh, 'anil nasi, dari manusia, wal ibadata, dan beribadah. Jadi di saat Nabi mendekati umur 40 tahun, beliau suka melakukan dua hal. Yang pertama, suka menjauh dari manusia. Dan yang kedua, suka beribadah. Jadi buat Anda semua, kita yang mendekati umurnya 40 tahun seperti saya ini, maka yang terbaik adalah mengikuti jejak Rasulullah, yaitu mulai menghindari atau menjauhi dari manusia dalam hal keburukan tentunya. Contoh, ngobrol yang justru banyak gibahnya, atau hanya sekedar nongkrong-nongkrong di warung saja, bermain HP, ya itu semuanya mulai kita jauhin pelan-pelan. Karena tentunya untuk merubah kebiasaan kita sebelumnya ke kebiasaan yang baru tidak mudah. Yang kedua, perbanyak ibadah. Sebab kalau kita fokusnya selalu ke dunia, dalam arti bekerja, mencari uang, kerja keras untuk mendapatkan banyak uang, maka selamanya tidak akan pernah puas dan selamanya tidak pernah akan berakhir. Maka kita harus tegas menentukan di saat umur kita mendekati 40 tahun ini, kita masih tetap seperti yang dulu atau kita tingkatkan sebagaimana Rasulullah melakukannya di saat mendekati umurnya ke-40. Wa qad ikhtara, atau wa qad ikhtara li'ibadatihi ghara Hira'in wa huwa jabalun ala tariqi Makkah. Wa qad ikhtara, dan sungguh memilih siapa Nabi, li'ibadatihi, untuk ibadahnya Nabi, ghara Hira'in, terhadap gua Hira. Wa huwa, dan adapun Hira'in, jabalun, ialah gunung, ini khabar, ala tariqi Makkah, atas jalan Mekah. Jadi Nabi pun memilih ketika harus menjauh dari manusia
dan memperbanyak ibadah, beliau harus memilih tempat. Dan yang terpilih adalah Gua Hira. Dan Gua Hira apa itu? Hira adalah sebuah gunung di jalanan Mekah, ya, dekat dengan sekitaran Ka'bah, ya, agak menjauh dikit keluar. Maka di situ ada jabal yang disebut Hira, gunung. Dan di gunung tersebut ada gua, sehingga gua tersebut disebut Gua Hira. Kalau kita pernah umroh atau haji dan kita pernah napak tilas di Gua Hira tersebut, maka dari situ, dari atas gunung tersebut akan terlihat jelas Ka'bah atau Masjidil Haram. Tetapi karena kita tidak berada di Mekah, maka analogi yang bisa kita pakai adalah memilih tempat, rumah, atau apapun yang sekiranya bisa menghindarkan diri kita dari manusia dalam hal berinteraksi. Kenapa? Karena kita ingin melakukan ibadah yang lebih fokus, lebih hening, lebih sakral. Maka mau tidak mau kita harus memilih tempat yang tidak banyak dijangkau oleh manusia kebanyakan. Wa kana ya'khudhu ma'ahu zadahu wa idza faragha raja'a ila zaujatihi as-sayyidati Khadijata fayakhudhu ghairahu. Wa kana, dan ada siapa Nabi, ya'khudhu mengambil siapa Nabi, ma'ahu bersama Nabi, zadahu bekalnya Nabi. Ini maf'ulun bihi. Wa idza faragha, dan di saat habis apa zadahu raja'a, maka kembali siapa Nabi. Ini jawabu syartin. Ila zaujatihi, kepada istrinya Nabi, as-sayyidati, yaitu sayyidah, ini badal. Khadijata, yaitu Khadijah, ini pun badal. Fayakhudhu, lalu mengambil siapa Nabi, ghairahu, terhadap lainnya. Hu di sini kembali ke zadahu. Ini adalah maf'ulun bihi. Jadi di antara sifat jaiznya Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain adalah beliau itu sebagaimana manusia yang lainnya, makan, tidur, menikah, ke pasar. Begitu juga Nabi Muhammad, beliau ketika pergi ke Gua Hira, beliau membawa bekal. Apabila bekalnya habis, maka manusiawi beliau kembali kepada Sayyidah Khadijah, istri beliau, untuk mengambil bekal kembali. Artinya Nabi tidak kemudian sakti begitu, kemudian tidak makan. Tapi justru dari sisi kemanusiaannya, Nabi mengajarkan kita untuk berlaku normal sebagaimana manusia. Yaitu kalau lapar ya makan, kalau habis ya mencari lagi atau mengambil ke rumah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu ala dini jaddihi Ibrahim alaihi salam min 10 ayamin ila syahrin. Wa kana, dan ada, sallallahu alaihi wasallam siapa Nabi, ini fa'il. Yata'abbadu, ialah beribadah siapa Nabi, ini khabar. Ala dini jaddihi, atas agama kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini badal. Min 10 ayamin, dari 10 beberapa hari, ila syahrin, hingga 1 bulan. Jadi ketika Islam belum datang kepada Nabi Muhammad, maka Nabi menjalankan ibadah menurut agama kakek beliau, yaitu Nabi Ibrahim. Lamanya itu dari 10 hari hingga sebulan. Terus apa yang dia lakukan? Yakni menyendiri, kemudian khalwat, atau bahasa beliau tahannuth, begitu ya, di tempat yang agaknya asing. Dan beliau memilih
Hira. Sekarang pertanyaan. Hadhihi as'ilatun. Hadhihi adapun ini as'ilatun ialah beberapa pertanyaan. Mata ahabbal libti'ada 'anin nasi. Mata ahabba, kapan menyukai siapa Nabi al-libti'ada, terhadap menjauh 'anin nasi, dari manusia. Kapankah beliau suka menjauh dari manusia? Maka jawabannya adalah hinama qoroba al-arba'ina min umrihi. Hinama qoroba, di saat mendekati siapa Nabi al-arba'ina, terhadap 40 tahun, min umrihi, dari umurnya Nabi, yaitu ketika mendekati umur 40 tahun. Yang kedua, aina kana yata'abbadu. Aina, di mana, kana, ada siapa Nabi, yata'abbadu, ialah beribadah siapa Nabi. Di mana Nabi beribadah? Jawabannya adalah kana yata'abbadu fi ghori Hira'in, yakni di gua Hira. Yang ketiga, min aina kana yakulu. Min aina, dari mana, kana, ada siapa Nabi, yakulu, ialah makan siapa Nabi. Ini khabar. Dari mana beliau makan? Beliau makan min zadihi alladhi ya'khudhu ma'hu, yakni dari zadun, zadihi, bekalnya Nabi yang beliau bawa bersamanya. Yang keempat, ala ayyi dinin kana yata'abbadu. Ala ayyi dinin, atas agama apa? Kana, ada siapa Nabi, yata'abbadu, ialah beribadah siapa Nabi. Ini khabar. Atas agama apa beliau menjalankan ibadahnya? Ini tentunya karena Islam, syariat Islam yang dibawa Nabi belum turun atau belum ada perintah. Yata'abbadu, ini jawabannya, yata'abbadu ala dini jaddihi Ibrahim alaihis salam. Beliau, yakni Nabi, beribadah atas agama kakeknya, yakni Ibrahim alaihis salam. Yang terakhir, kam kanat muddatu ibadatihi. Kam, ialah berapa, kanat, ada, muddatu ibadatihi, apa masa ibadahnya Nabi. Maksudnya berapa lama masa ibadahnya? Masa ibadahnya kanat muddatu ibadatihi min 'asyrati ayyamin ila syahrin, yakni min 'asyrati ayyamin, dari 10 beberapa hari, mulai dari 10 hari, ila syahrin, hingga 1 bulan. Sekarang ke al-khulasah. Hadhihi, adapun ini al-khulasatu ialah ringkasan. Hinama qaruba minal arba'ina ahabbal uzlata. Hinama qaruba, di saat mendekati siapa Nabi, minal arba'ina, dari 40 tahun, ahabba, menyukai siapa Nabi, al-uzlata, terhadap uzlah, yakni mengasingkan diri. Saat umur Nabi hampir 40 tahun, mulailah Nabi suka mengasingkan diri. Ada yang bilang uzlah, tahannuts, topo, menyendiri. Intinya adalah menjauhkan diri dari manusia. Tentunya mengurangi komunikasi, berinteraksi, bertemu gitu. Tidak total, tetapi dikurangin begitu. Wa kana yata'abbadu fi ghari Hira'in 'ala dini Ibrahim. Wa kana, dan ada siapa Sayyidina Muhammad, yata'abbadu, ialah beribadah siapa Nabi Muhammad, fi ghari Hira'in, di gua Hira, 'ala dini Ibrahim, atas agama Nabi Ibrahim. Beliau menjalankan ibadahnya itu di gua Hira. Menurut agama siapa? Agama Nabi Ibrahim alaihis salam. Demikian adalah pertemuan kita yang ke-12 dengan judul Hayatuhu qabla risalati, yakni kehidupan Nabi sebelum menjadi Rasul. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.